Yesus, Tuhan yang kami sembah. Kata kami, Allah yang perkasa, Kau Bapa yang sambutlah Dia, Juru Selamat. Allah yang Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan
sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain Kau, mari sama-sama katakan, Kau buka bumi. Kau buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Mari semuanya yang sempurna, kasih-Mu yang hebat atas kami Tuhan. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Dan kami mengundang dengan kasih Bapak dan Ibu Gembala untuk maju ke depan. untuk memancarkan terang-Mu di tengah dunia yang gelap ini. Kami mau bagikan kasih itu sesama kami, Tuhan. Kami juga bisa merasakan kasih Kristus
khususnya hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami. Pakai goal ini Tuhan, untuk membawa kesatuan, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Kami melihat Tuhan, terang-Mu yang ajaib itu nyata dalam hidup kami. Dan waktunya kami melangkah, mengambil inisiatif, membagikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Lilin-lilin putih yang menyala di sini menghiasi malam yang kudus suci. Betapa indahnya, betapa harunya, penuh kedamaian di hati. Merayakan Natal kembali. Tidak mengusir semua gelap, namun lilin sejati yang hadir di 2000 tahun yang lalu sanggup menerangi dunia di tengah sunyi malam yang kudus. Cahaya kecil menyala menghadirkan harapan, damai sejahtera, dan sukacita. Natal bukan tentang cahaya yang paling besar, bukan kilau lampu, bukan gemerlap panggung, dan bukan sorai dunia. Natal adalah tentang hati yang berani dibakar. Dibakar dari ego,
dari takut, dari gelap. Terang sejati tidak hanya menerangi, tetapi mengubahkan. Dan malam ini kita datang bukan untuk bersinar sendiri. Melalui Natal kita mau menyala bersama-sama bagi Dia Raja Mulia. Dari tadi kami datang ke sini dari awal agak ketar-ketir, agak ngeri-ngeri sedap. Saya jemaat baru ya Pak Bambang ya. Selamat malam semua. Kurang semangat. Shalom. Apa kabar? Ya lagi. Apa kabar semua? Suaranya kurang kencang. Luar biasa. Semangat, semangat. Siana. Ya Pak Jo. Walau ini Natal sederhana, tapi saya lihat dari persiapan-persiapan mereka berusaha yang terbaik, lepas dari segala kelebihan dan kekurangan. Kalaupun malam ini ada, berarti karena kasih karunia Tuhan juga. Iya dong Pak Jo. Untuk Tuhan itu harus yang terbaik. Dengan teman kita aja, dengan saudara kita aja, dengan keluarga kita aja, kita pasti kasih yang terbaik. Apalagi dengan Tuhan, pasti yang lebih terbaik. Benar kan teman-teman? Benar kan jemaat semua? Saudara-saudara semua, selamat malam saudara-saudara. Ada sukacita? Tangan.
Kuncinya apa? Ada keseimbangan dalam satu komunitas. Satu ngegas, satu ngerem. Satu nyolot, satu lembut. Low profile, high profit. Asik. Oke, itulah salah satu yang kita pelajari di Cool. Saya juga belum terlalu lama di sini, tapi saya bersyukur saya mendapatkan banyak hal-hal yang baru selama di sini, khususnya juga di Cool. Lepas dari segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Ya, kalau saya jadi jemaat GBI awalnya dari 2017 ya Pak ya, September. Saya udah bergabung masih di Tower Biru di seberang. Jadi saya udah lumayan lama, tapi untuk ikut pun saya baru mau setahun. Nah, puji Tuhan, ini pertama kali saya naik panggung untuk bicara. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Komitmen di dalam Cool selama tahun 2025. Jadi ada satu apresiasi kecil-kecilan, seru-seruan, tapi dari hal yang kecil ini kita coba lakukan, belajar menghargai seseorang dari hal yang kecil sekalipun. Karena kelak Tuhan akan memberikan hal-hal yang lebih besar. Benar Pak Jo. Apresiasi ini diberikan kepada anggota Cool sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan, kehadiran, dan keaktifan dalam persekutuan. Itu Pak Jo. Iya, kategorinya dua. Pertama, kesetiaan kehadiran, yang kedua keaktifan dalam persekutuan. Benar. Berarti kalau kita bilang pemenang sebenarnya nggak tepat, karena semua adalah pemenang. Benar. Jadi, kita semua pemenang, cuma yang gimana? Iya betul. Mungkin lebih setia, dia tuh tidak pernah absen gitu. Dan juga ini ya, aktifnya mereka juga di dalam Cool juga. Iya. Dan kalau yang nggak terpanggil, bukan mereka nggak terbaik, tapi Bukan kita harus pilih salah satu di antara Iya. sekian ribu anggota Cool. Amin, haleluya. Penerima apresiasi kesetiaan kehadiran tahun 2025 jatuh kepada, ini untuk kategori kesetiaan kehadiran, Jatuh kepada Ibu Liani Luciana. Tepuk tangan. dari Cool 2 diraih oleh Bapak Angela Monica. Yeay. Nama-nama yang sudah dipanggil. Pernah sakit berat, Bu Lucy tetap setia hadir dan melayani. Nih. Tepuk tangan dulu dong. Rio panik. Sesibuk apapun bahkan saat liputan kebakaran, Rio tetap datang ke Cool. Bukti kalau prioritas lebih kuat dari kesibukan. Bener ya? Betul ya? Tepuk tangan untuk Pak Rio. Kemudian Bapak, jangan salah kasih hadiahnya ya. Dokumentasi standby ya. Oke, terima kasih Pak Bambang. Tetap di depan Pak. Kita mau foto dulu. Ibu Nani? Ibu Nani? Ibu Gembala. Ibu Gembala. Boleh didokumentasikan? Oh ya, luar biasa. Ini perpaduan yang bagus ya. Oke. Dan penerima apresiasi Dalam persekutuan. dari ulang biar seru. Oke. Mulai dari poin 2. Ya. Biar kita janjian. Kesana kita janjian. Yuk. 1, 2, 3. Dan penerima apresiasi keaktifan dalam persekutuan tahun 2025 jatuh kepada perwakilan dari Cool 1, Bapak Freddy Sitorus. Yeay! Lu gue kayak gimana gitu? Lu orang yang sangat Bapak Freddy Sitorus. Wes gila keren. Yang kedua. Oke, Pak Freddy ini selalu bahkan rela bawa alat sendiri karena dia punya alat musiknya. Tepuk tangan untuk Pak Freddy. Punya alat musik kalau nggak mau bawa ke gereja juga nggak akan ada kan di gereja. Benar. Cool 2 jatuh kepada musik.
3. Ibu Rebecca Nining. Tepuk tangan. Rebecca ini selalu standby, siap. Tanpa drama, tanpa alasan, selalu bisa diandalkan untuk melayani. Haleluya. Standby 24 jam. Listrik juga Pak Bambang ya. Oke. Berikutnya dari Cool DM. Berhak diterima oleh 1, 2, 3 Joshua Raza. Silakan maju ke depan. Ada belum sih tadi? Belum ada ya? Oke, boleh saya panggil Kalisa dan Kak Dame. Untuk Kalisa memberikan kepada Ibu Rebecca. Kembalikan. Selisih 50.000, jangan sampai ketuker. Dan satu lagi dipersilakan untuk Bapak Gembala. Oh, Ibu Gembala. Ibu. Berikan kepada Pak Freddy. Ya. Ya. Semakin lembut hati. Oke, boleh didokumentasikan? Mulai saling memberi, saling menerima. Jadi cool itu saya ulangi lagi, community of love adalah kelompok kecil orang percaya yang berkumpul secara rutin untuk bertumbuh bersama dalam iman dan kehidupan nyata. Baik, langsung saja. Ya, kami undang juga setiap Bapak Ibu untuk bisa bergabung di Cool. Cool 1 digembalakan oleh Kalisa, Cool 2 Ibu Dame, Cool DM Bang Joseph, Cool 3 yang baru adalah digembalakan oleh Kak Fani, dan Cool Bapak Cengkir oleh Ibu Sondang. Tepuk tangan dulu semua untuk dua cool baru yang udah mulai jalan. Setelah sakit berat, Bu Lucy tetap setia hadir dan melayani. Nih. Tepuk tangan dulu dong. Rio Manik, sesibuk apapun bahkan saat liputan kebakaran, Rio tetap datang ke Cool. Bukti kalau prioritas lebih kuat dari kesibukan. Bener ya? Betul ya? Tepuk tangan untuk Pak Rio. Kemudian Bapak, jangan salah kasih hadiahnya ya. Dokumentasi standby ya. Oke, terima kasih Pak Bambang, tetap di depan Pak. Kita mau foto dulu. Ibu Nani? Ibu Nani? Ibu Gembala. Ibu Gembala. Boleh didokumentasikan? Oh ya, luar biasa. Ini perpaduan yang bagus ini. Oke. Loh. Ayo dong, kainnya dilepas tuh. Beda. Kainnya kain. Lubangnya mana? Ayo. Depan. Keluar 3 menit lagi nih. Jalan standby. Jalan standby. Bro, bocor nggak? Ulang lagi. Bocor. Oke.
All department, ready for the show. Check, stand by. Camera stand by. Kamera standby. Lighting stand by. Audio stand by. Audio standby. White on stage. PT stand by. Meeting standby. FD stand by. Pemirsa, saat ini kita saksikan program acara GPS, Gabungan Profesi Sehari-hari. Peragaan profesi sehari-hari ini bisa menjadi pilihan alternatif bagi Anda. Pemirsa, inilah pembawa acara kita, Venpa. Baik, dengan Mas siapa ini? Saya Dramawan Bebala. Baik, Mas Dramawan Bebala. Mas orangnya suka drama ya? Ya, hidup saya memang penuh dengan drama dan bebal juga. Baik, Mas Drama. Sehari-hari berprofesi sebagai apa, Mas? Sehari-hari saya berprofesi sebagai peternak kodok lembu. Baik, tahan dulu penjelasannya Mas Drama. Karena berikutnya saya akan panggilkan profesi kedua hari ini. Apa kabar Mbak? Silakan perkenalkan diri Anda. Halo, saya Iriati Munafika. Baik Mbak Iriati, ada apa di balik nama Anda? Ya, Iriati Munafika. Kata orang, saya itu suka iri hati dan munafik. Kata orang loh ya. Oke, apa benar Mbak? Iya sih. Oke, apa profesi Anda sehari-hari Mbak Iriati? Sehari-hari saya berprofesi sebagai chef di Hensin Hotel Kuningan. Itu termahal di Jakarta. Itu kalau kalian tahu ya. Di sana saya adalah pembuat spesialis Black Forest Cake. Saya harus menjadi yang terbaik. Kalau enggak, saya suka iri hati, Bung Ya, aman Mbak. Baik, terima kasih Mbak Iriati. Nanti silakan diteruskan penjelasan proses pembuatan Black Forest-nya. Berikutnya kita sambut profesi kita ketiga. Halo, apa kabar? Baik, terima kasih. Anda dengan Mbak Saya Rumpina Sensihati. Rumpina Sensihati. Nama yang unik ya Mbak? Mbak ada hubungannya dengan Ibu Kasakusuki? Wajahnya mirip sekali ya Mbak? Benar, Kasakusuki dan saya, Rumpina, adalah kembar. Kami saudara kembar dan sama-sama suka bicara di belakang. Baik, Kasakusuk dan Rumpi. Gokil. Kelihatan dari nama belakangnya, Mbak Rumpina Sensihati. Kalau Sensihati itu nama keluarga ya Mbak? Benar, sesuai namanya Sensihati. Saya itu orang yang sensitif, Bung. Saking sensitifnya, orang bisik-bisik aja, pasti saya pikir lagi ngomongin saya, Bung. Parah banget, gokil. Dan Mbak Rumpina ini berprofesi sebagai apa ya Mbak? Bisa tolong dijelaskan kepada pemirsa di studio dan di rumah? Saya adalah pengrajin pas bunga dari Tanah Liat. Wah, bagus sekali ya. Nanti silakan dijelaskan ya Pak. Baik, terima kasih Mbak Rumpina. Beri tepuk tangan untuk ketiga profesi kita hari ini. Baik pemirsa, langsung saja saat ini kita simak bagaimana ketiga tamu kita yang sudah hadir disaksikan profesi-profesi mereka dalam acara GPS, Gabungan Profesi Sehari-hari. Mas Drama, apa yang bisa Anda jelaskan tentang budidaya kodok lembu ini? Baik, saya jelaskan bahwa kodok lembu atau bahasa latinnya Rana catesbiana sudah berkembang sejak 1982. Meski kodok ini berasal dari Amerika Utara, kodok lembu ini bisa berkembang biak secara alami dan mudah. Baik, nampak gemuk ya Mas? Anda menyindir saya? Bukan Mas, bukan begitu maksud saya. Maksud saya kodoknya yang gemuk Mas. Ya, kodoknya. Silakan lanjutkan. Oke, proses perkembangbiakan dilakukan di dalam kandang. Caranya, siapkan kandang berukuran 1,5 kali 1,5 meter, lalu bersihkan lumpur, kotoran, dan sisa makanan. Keringkan selama 3-4 hari, isi air bersih setinggi 5 cm, dan masukkan
20 ekor induk kodok. Baik pemirsa, sementara Mas Drama melanjutkan proses ini, kita beralih ke Mbak akan membuat Black Forest Cake. Wah, bahan-bahannya kelihatan mudah didapat sehari-hari ya Mbak? Iya benar Bung Frankie. Untuk bahan pembuatan bolunya dibutuhkan 6 butir telur ayam, 150 gram gula pasir, 100 gram mentega. Ini susu ya Mbak? Saya akan jelaskan, oke? Oh ya, oke. Silakan Mbak. Silakan. Lalu lelekan 1 sendok makan susu kental manis coklat. Lalu ayak 125 gram tepung terigu, 25 gram coklat bubuk, dan setengah sendok teh baking powder. Itu tadi pembuatan cake-nya. Nah, sekarang adalah pembuatan lapisannya. Seperti kita tahu, pembuatan Black Forest adalah terdiri dari cake, lapisannya, serta coklatnya. Baik Mbak Irianti, lanjutkan pembuatan lapisannya. Saya beralih ke Mbak Rumpina yang sedang membuat vas bunga dari tanah liat. Kita sangat familiar dengan vas bunga ini, sangat klasik dan vintage. Tapi kali ini kita bisa lihat bagaimana cara pembuatannya. Mbak Rumpina, ada berapa jenis tanah liat yang dipakai untuk pembuatan vas ini dan tanahnya sendiri itu didapat dari mana ya? Jenis tanah liat yang umum dipakai itu ada 3 macam. Earthen white clay atau tanah liat merah, paling umum untuk gerabah tradisional. Lalu yang kedua, toneware clay. Ini banyak dipakai di studio modern. Yang ketiga, porcelain clay. Ini lebih putih, halus, premium. Ini semua bisa didapat dari sungai, danau, kaki bukit, atau dekat dengan batuan induk. Saya baru tahu ya. Nah, pemirsa, tadi secuplik dijabarkan tentang bahan-bahan dan awal proses yang mereka lakukan dari berbagai profesi kita hari ini. Bagaimana kelanjutannya? Kita nantikan setelah yang satu ini. Cut. Hey, Frankie, bro. Apa ini belum komersial break ini? Waduh, gimana cut. Aduh, ini gue tahu belum waktunya selesai dari segmen 1. Daripada berbuat. Aduh, gimana nih kan? Gue jadi emergency. Gue pengen ke toilet. Oke, buru. Sorry guys. Sorry guys. Aduh, kacau nih MC kondang. Oke, kita mulai lagi ya. Dari segmen 1 terusin tanpa Frankie. Oke, Bapak Ibu, kita terusin lagi ya. Segmen 1 biar nanti Frankie masuk segmen kedua lagi ya. Oke. Tadi yang mulai dari Bapak ya. Oke. Ibu lanjutin. Oke. All department ready for the show. Kamera standby. Lighting standby. Audio standby. FDQ standby. In 3, 2, 1. Action. Untuk kodok lembu ini, bersihkan kandang setiap hari. Ingat, kodok jantan dan betina dipelihara secara terpisah. Induk jantan dan betina yang siap kawin bisa dilihat dari tanda-tanda tubuhnya. Induk betina berperut gendut, gerakannya lambat, dan induk jantan berleher kuning tua atau hijau tua. Gerakannya lincah. Lalu proses pembuatan lapisan Black Forest dibutuhkan 480 gram ceri hitam, 2 sendok teh tepung maizena, 1 bungkus krim bubuk yang 500 gram, 250 ml susu cair dingin, 2 sendok makan rum, 1 batang dark coklat yang 500 gram, 10 buah manisan ceri merah. Nah, cara pembuatannya, siapkan loyang bundar 20 cm, margarin, dan taburi sedikit Tanah, ya persiapkan tanah sebagai bahan mentah yang digali, dikeringkan matahari, dihancurkan jadi butiran halus.
lalu diayak dan dipisahkan dari kerikil atau kotoran. Setelah itu, tanah dicampur air, diaduk, kotorannya mengambang dibuang hingga penetasan dapat dilakukan di kandang pengembang-biakan. Caranya, tangkap induk jantan dengan hati-hati agar tidak mengganggu telur. Tangkap juga induk betina. Biarkan telur di tempatnya. Alirkan air lebih deras. Biarkan telur menetas. Catatan, proses penetasan. Telur-telur ayam ini dikocok dengan gula hingga kental dan mengembang. Lalu masukkan campuran tepung terigu secara bertahap, bergantian dengan mentega lele sambil diaduk rata. Ditambah susu kental manis. Tuangkan dalam loyang, ratakan, panggang dalam oven panas selama 35 menit hingga matang. Angkat dan letakkan bongkahan tanah ini di tengah roda putar, lalu bentuk bagian dasar, leher, bibir pas hingga menyerupai yang kita mau. Lalu bagian bawah dipotong dan diberi finishing kaki dan masukkan ke Kolam dalam. berukuran 20 meter persegi, keringkan 4-5 hari, ratakan tanah dasarnya, tebarkan setengah karung kotoran ayam dan Tambahkan juga buah ceri. Lalu dibelah masing-masing menjadi 2. Sisihkan airnya. Panaskan airnya di atas api kecil hingga Tanah dibuat gulungan panjang, disusun spiral, disambung dan dihaluskan. Teknik ini banyak dilakukan dalam tradisi Nusantara. Untuk teknik pincing atau mencubit dari segumpal tanah ini, kita isi air setinggi 30 cm dan rendam selama 5 hari. Tebar 20.000 ekor larva pada pagi hari dan setelah itu tuangkan ke dalam air yang ada cerinya. Masak hingga mendidih dan kental. Masukkan ceri hitam. Aduk rata hingga lempengan tanah disusun menjadi bentuk tertentu. Ini jarang dilakukan untuk pas bulan. Lalu pas ini dikeringkan perlahan agar air yang telah direndam setiap hari. Panen benih dilakukan setelah masukkan pengembang makanan sedikit demi sedikit ke dalam loyang. Diaduk rata, lalu tambahkan sedikit air di tangan. Kalau tekstur pas ini terlalu keras, tapi jangan terlalu terkena banyak air. 10 rumpun eceng gondok tebal 3.000 beludu dari hasil seleksi pendederan 3. Beri 200-300 gram coklat. Ya, coklat. Lalu belah kek menjadi 3 bagian yang sama dan perciki dengan adonan ceri hitam. Hingga bentuk pas ini semakin simetris dan kodok-kodok buduk ini. Lalu kodok-kodok ini kita olesi dengan tepung di setiap sisinya hingga mengembang. Aduh. Mengembang. yang pas semua ini terus diputar-putar semakin cepat. kodok buduk ini. Kodok ini. Kodok Hati-hati buduk. nanti telurnya pecah. Telur jangan sampai pecah. Telur jangan dilempar kayak begini nih. Kayak Kalau nanti begini. lewat juga, cipratin air yang banyak. Kayak gini, cipratin lagi. Cipratin lagi. Kawan, kamu bilang aku ini kotak buduk. Siapa yang bilang? Jadi kamu bilang aku kita jelek maksud kamu. Kamu juga bilang emosiku meledak-ledak. Anda emosi, ha? Dia yang emosi. Jangan nuduh kamu. Kamu bilang aku ini kotak buduk. Karena kamu nuduh aku emosi. Aku nggak emosi. Aku kurang ajar. Udah, kalian ini kan udah dari Tuhan semua dan mewakili cabang-cabang TV kita yang lagi bikin produksi lewat profesi kalian. Tahu nggak kerugian dari ulah kalian yang berantem semua? Siapa yang rugi? TV ini, kita semua. Sabar. Suara gua jadi serap gara-gara misahin kalian semua. Mas Bos, izin ngomong sebentar ya Mas. Dan buat penonton di studio, maaf, aku izin sebentar untuk beresin masalah ini ya sebelum kita lanjut. Maaf ya, sorry. Mas operator, bisa tolong tampilin multimedianya Mas? Dibesarin ya Mas? Nah, thank you ya Mas. Coba lihat sana, ingat ya, kita semua lagi bikin proyek buat produksi Natal. Gue nggak menggurui kalian. Selesai dengerin ya. Kalau kalian nggak suka gue gara-gara gue ngomong kayak gini, it's okay, fine. Tapi denger dulu ya. Pertama, karena ini momen Natal, jadi gue berangkat bahas soal Natal dulu. Inti Natal itu kelahiran Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Sekali lagi, inti Natal itu kelahiran Yesus yang memperdamaikan kita dengan Allah.
Dari Yesus lahir, berkorban, sampai mati di salib. Itu yang Yesus lakuin demi kita bisa berdamai dengan Allah. Bung Franky, ini kan tema Natal, bukan Paskah. Well bro, Natal sama Paskah itu satu paket keselamatan dari Allah buat kita. Jelas ya? Iya, Bu. Lihat Roma 5 ayat 11b ditulis, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia, yaitu Yesus yang maksudnya, kita telah menerima perdamaian itu. Yesus sudah bikin perdamaian antara kita semua dengan Allah, pakai darahnya sendiri. Semua orang itu berdosa tanpa kecuali, tapi Yesus memperdamaikan kita dengan Allah dengan cara mengorbanin dirinya demi menebus kita dari kematian abadi. Kalau kelahiran Yesus itu memperdamaikan kita dengan Allah, kenapa juga kalian malah nggak mau memperdamaikan hati satu sama lain? Ini malah berantem, buset dah. Berapa tahun sih kalian jadi anak Tuhan? Buat jaga damai sesama kalian aja kayaknya nggak bisa. Menjaga supaya damai itu hal basic bro. Tapi selama ini kami damai-damai aja, nggak banyak ngomong kok. Mbak Rupina, diem-diem itu nggak selalu artinya damai. Catat ya. Bisa aja saling diem itu supaya nggak ribut, ya kan? Ada waktu yang tepat untuk diem. Ada waktu yang tepat untuk ngomong. Jangan sampai kebalik mbak-mbak, mas. Jangan diem di depan orang yang bermasalah sama kalian, tapi di sisi lain malah ngomongin di belakang. Itu nggak bener. Semua harus terbuka di depan sekaligus jaga mulut. Ingat deh, keterbukaan adalah awal dari rekonsiliasi. Jelas nggak? Jelas, Bung. Zaman sekarang tuh udah canggih. Coba deh tanya ChatGPT. Apa 5 alasan utama penyebab perpecahan antar sesama anggota dalam komunitas Kristen yang satu aliran secara berurutan? Tuh, jawabannya berturut-turut. Pertama, luka hati. Kedua, gosip. Ketiga, cemburu. Keempat, salah paham. Dan yang kelima, gak gampang maafin orang. Heran? Kagak. Udah ribuan tahun kita dibohongin sama iblis. Masih gak sadar juga kalau target utama serangan iblis di komunitas itu adalah kesehatian yang harus dihancurin. Utamanya lewat kasakusuk mulut. Jelas kan? Jelas, Bung. Bener ya? Serangan yang paling sering dipakai iblis dalam komunitas Kristen itu adalah kesehatian yang dirusak. Jangan kasih panggung buat roh perpecahan di komunitas kita. Jangan kasih celah buat si iblis. Lihat cuplikan ini. Siapa di antaramu yang mencintai hidup dan mendambakan hari-hari penuh kebahagiaan? Jagalah lidahmu dari yang jahat dan bibirmu dari ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan raihlah dia. Saudara dan saya menjadi bagian di mana setiap perkataan kita mendatangkan semangat buat orang lain, mendatangkan kesembuhan buat orang lain, mendatangkan kekuatan buat orang lain, bukan menjatuhkan, bukan menjelek-jelekin, bukan gosip-gosipin. Hati-hati ini ya, ingat, mulut. Terus yang kedua soal ribut-ribut kalian. Kalau kalian benar-benar sehati buat jelasin profesi kalian ke penonton, tujuan kalian bakalan tercapai. Penonton TV kita bakalan dapat insight yang bagus dari kalian, dapat pencerahan. Nah, apa makna rohaninya? Kalau kalian semua jemaat atau aktivis-aktivis benar-benar sehati, sepikir, setujuan di wadah gereja, tujuan kalian juga bakal tercapai. Iya nggak sih? Ya. Kalian semua tahu dong tujuannya buat apa? Buat menangin jiwa, buat bangkitin jiwa-jiwa yang mati, bangunin jiwa-jiwa yang tidur. Jangan sampai kalian tuh cuma terjebak di rutinitas kegiatan gereja, tapi kehilangan esensi yang utama, kesehatian. Jangan juga kayak ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang jalani hidupnya itu cuma secara fisik. Dan kalau menghakimi orang, juara. Kegiatan di gereja itu bagus dan gue salut sama komitmen kalian semua. Tapi jangan sampai salah satu yang penting tuh hilang, kesehatian. Tuh lihat Kisah Rasul 5 ayat 12b dibilang, semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Lompat ke ayat 14, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau ada komunitas gereja yang anggota di dalamnya hidup erat, sehati dan sejiwa, ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Percaya bro, banyak orang bakalan ngelihat karya Tuhan dan Tuhan bakal terus tambahin jiwa-jiwa baru. Ayat tadi membuktikan kalau kesehatian kalian itu bisa mendatangkan kemenangan jiwa-jiwa. Nah, di situ penuaian bisa terjadi. Jelas nggak? Iya, Bung. Jelas, Bung. Kalian tahu nggak? Gue itu bener-bener optimis sama kalian semua. Serius, no drama. Kalian bisa kok, yakin gue.
terakhir, yang ketiga, kalian tahu nggak kerugian utama TV kita gara-gara kalian ribut-ribut nggak jelas kayak tadi? Nggak tahu, Bung. Apa kerugiannya? Kayak tadi gue bilang, sponsor TV kita bisa mundur, bisa kabur. Mereka nggak mau investasiin dana ke TV kita gara-gara dianggap proyek gagal karena perpecahan kalian. Mau kayak gitu? Kita butuh operasional buat jalanin TV ini, bro. Gue tahu kalian gak bisa bikin maju TV kita secara langsung. Gue tahu. Tapi lewat keahlian profesi kalian, lewat presentasi tadi, kalian bisa bikin TV kita maju secara gak langsung. Iya dong. Nah, apa sih makna rohaninya? Mazmur 133 ayat 1-3 bilang, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan mau kita semua hidup rukun. Ingat, kesatuan menghadirkan hadirat Tuhan. Dari situ berkat muncul dari Tuhan ke kita yang hidup dalam rukun dan sehati. Itu kata firman Tuhan ya, bukan kata gue. Saat berkat Tuhan turun ke kita, kita juga bisa meneruskan menghidupkan operasional kita di sini. Operasional bisa berputar karena peranan kalian semua di sini. Ini tanggung jawab kita semua, Mbak dan Mas. Siap, Bu. Udah deh, begini. Kita fokus ke goal kita yang sama. Bawa jiwa-jiwa ke Tuhan. Mas dramawan bebala, mulai sekarang udah deh, gak usah banyak drama, hatinya jangan bebal lagi ya. Oh, begitu. Ya. Mbak Iriati Munafika, mulai sekarang jangan suka iri-irian dan jangan munafik lagi ya Mbak. Ya, Bu. Mbak Rumpina Sensi Hati, mulai sekarang jangan suka ngerumpi-ngerumpi di belakang dan jangan terlalu sensitif ya Mbak. Oke. Iya. Teman-teman, maafin aku ya. Aku salah. I'm so sorry. Ya. I'm so sorry. Aku minta maaf ya. Aku salah. Puji Tuhan, gue senang banget. Sorry kalau gue agak ngotot. Maksud gue tuh baik, ini bukan cuma buat kalian, tapi buat gue juga. Jujur, ini juga buat gue juga. Thank you buat semuanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya berbagi kasih bersama. Ketawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih sehati.
dengan kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Syukur Bapa, ayo pakai berdiri. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah mencurahkan kasih-Mu. Tempat ini Tuhan dengan tali kasih-Mu. Diberkatilah umat-Mu Tuhan. Rumah tangga, suami istri, anak-anak diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Biar apa yang mereka kerjakan Engkau buatnya berhasil. Masa depan anak-anak adalah masa depan yang gilang gemilang, dan mereka akan tampil menjadi generasi Yeremia yang akan mencintai Tuhan sungguh-sungguh dan mengasihi Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Engkau sempurnakan ibadahmu, dan Tuhan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, dan kami menerima berkat kasih setiamu, berkat anugerah-Mu, perkenanan-Mu terus menyertai kehidupan kami mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, terima kasih atas kehadiran yang Tuhan memberkati. Saya berharap kita semua God bless you.